Perkenalkan, nama saya Nanti Octavia. Pada pertemuan kelima ini kita akan mempelajari yang namanya Security and Administration. Seperti yang kita ketahui bersama, data saat ini telah memegang peranan penting dalam suatu organisasi. Otomatis kita juga harus menjaga kerahasiaan dari datanya agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Dalam materi Security and Administration ini, kita akan melihat keamanan datanya dari sisi penyimpanan database ataupun bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Masalah yang sering dihadapi dalam penyimpanan database, di mana kita sering sekali menghadapi yang namanya pencurian data, di mana data yang disimpan dalam suatu organisasi bocor ataupun disadap oleh orang ataupun user yang tidak berkepentingan. Jika data yang disimpan dalam suatu organisasi didapatkan oleh perusahaan kompetitor ataupun perusahaan pesaing, maka akan menjadi masalah besar bagi perusahaan tersebut. Selain masalah pencurian data, masalah yang lainnya adalah loss of confidentiality, di mana data yang kita simpan yang harusnya bersifat rahasia kemudian bisa diakses oleh sembarang orang, sehingga kita merasa dirugikan dari data yang tersimpan tersebut. Selain loss of confidentiality, ada lagi permasalahan yang dihadapi, yaitu loss of privacy, di mana data-data yang bersifat private yang hanya bisa diakses oleh pribadi, namun bisa diakses oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Masalah yang lainnya adalah kita sebut sebagai loss integrity, di mana data yang kita simpan awalnya sudah seragam, sudah sesuai dengan aturan ataupun constraint yang telah kita tetapkan. Namun karena ada hacker ataupun cracker yang masuk ke dalam sistem kita, maka data yang kita simpan menjadi berantakan ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita simpan di awal. Yang terakhir, permasalahan yang paling krusial adalah loss availability, di mana datanya hilang, sehingga operasional yang berjalan dalam suatu perusahaan menjadi terganggu. Dari masing-masing threat tersebut yang dihadapi oleh perusahaan, bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa media, di antaranya hardware, DBMS, database, communication, user, programmernya sendiri dari sisi usernya, ataupun dari sisi data administratornya ataupun database administrator. Berikut adalah permasalahan yang mungkin dihadapi dari seluruh media tersebut. Dari permasalahan yang dihadapi, dapat kita cegah dengan menggunakan beberapa teknik berikut. Pertama, kita bisa melakukan yang namanya authorization, di mana dalam authorization kita akan menentukan hak akses ataupun user mana saja yang boleh mengakses data ataupun database yang tersimpan dalam suatu perusahaan. Selain authorization, kita juga bisa menentukan yang namanya access control. Access control akan membantu user untuk membagi hak aksesnya. Jadi ketika user masuk ke dalam sistem, maka dia memiliki hak akses apa? Misalnya ada karyawan baru yang bekerja dalam perusahaan. Karyawan tersebut bekerja pada bagian HRD. Dan karyawan tersebut bisa mengakses semua aplikasi yang ada di dalam HRD. Namun dalam access control, kita akan membagi apakah karyawan tersebut boleh melakukan pengubahan data ataupun penghapusan data yang ada di dalam database. Itu kita sebut sebagai access control. Yang ketiga, kita sebut dengan view. View adalah tabel maya yang akan tersimpan di dalam database. View tidak memiliki struktur dari tabelnya, namun dalam view akan memudahkan user dalam memodifikasi tampilan dari data yang dibutuhkan oleh masing-masing user, sehingga dalam view tidak menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel, namun data-data tertentu saja yang dibutuhkan oleh si user. Mekanisme selanjutnya kita sebut sebagai backup and recovery. Dalam backup and recovery, kita akan melakukan penyimpanan terhadap seluruh aplikasi ataupun database yang tersimpan dalam suatu perusahaan. Sehingga apabila suatu hari terjadi permasalahan, kita bisa mengambil data dari backup ataupun kita melakukan recovery dari hasil backup yang telah tersimpan. Mekanisme selanjutnya adalah kita sebut sebagai integrity, di mana kita menjaga data-data yang tersimpan, datanya bersifat konsisten, tetap, dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam suatu perusahaan. Teknik encryption juga dapat digunakan oleh pengguna dalam menjaga kerahasiaan data,
sehingga data yang kita gunakan ataupun yang akan kita transfer dengan pengguna lainnya dapat dienkripsi dengan menggunakan kode-kode tertentu, sehingga ketika receiver ataupun penerima dari data tersebut memerlukan data, maka dia akan melakukan yang namanya decryption data. Yang terakhir adalah RAID teknologi. Dalam RAID teknologi, kita menggunakan satu aplikasi ataupun software khusus untuk menyimpan database ataupun data-data yang tersimpan dalam perusahaan agar bersifat lebih konsisten dan lebih terjaga. Sehingga apabila ada permasalahan dalam datanya ataupun dalam aplikasinya, data-data tersebut masih tetap bisa available diakses oleh aplikasi tersebut. Sekian permasalahan ataupun ancaman yang akan dihadapi perusahaan dalam materi Security and Administration. Terima kasih.